Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Fitriana dengan NIM 7010121027 dari kelas A1. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai drug induced pulmonary disease. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari penyakit itu sendiri. Jadi, definisi dari penyakit paru yang diinduksi obat adalah penyakit paru yang disebabkan oleh reaksi buruk terhadap suatu obat. Penyakit paru yang diinduksi obat dapat hadir dalam berbagai sindrom, presentasi klinis, dan pola radiografik. Presentase paling umum dari penyakit paru yang diinduksi obat adalah kelainan pada radiografi dada atau kompleks gejala. Nah, di sini ada beberapa sindrom yang disebabkan oleh penyakit yang diinduksi oleh obat. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi hipersensitivitas. Jadi reaksi hipersensitivitas adalah sebagian besar obat yang menyebabkan efek samping paru dapat menunjukkan efeknya sebagai gejala hipersensitivitas. Gejala pernafasan terdiri dari dyspnea, batuk, dan demam, eosinofila periform. Kemudian selanjutnya yaitu penyakit paru yang diinduksi obat. Nah, di sini ada berbagai macam penyakit paru yang diinduksi oleh obat. Yang pertama yaitu bronkospasme, mengi dan batuk. Yang kedua edema paru. Yang ketiga hipertensi pulmonal. Yang keempat penyakit paru interstisial. Yang selanjutnya yaitu eosinofilia paru, peradangan pleura, pendarahan, kerusakan alveolus diffus atau DAD, sindrom hipersensitivitas obat, dan yang terakhir yaitu toksisitas paru yang diinduksi amiodaron. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa penyakit paru yang diinduksi oleh obat. Nah, yang pertama yaitu bronkospasme, di mana efek samping paru yang diinduksi obat yang paling umum. Yang kedua itu presentase klinis sama dengan non-obat bronkospasme yang diinduksi. Faktor resiko termasuk penyakit paru hiperreaktif yang sudah ada sebelumnya, merokok, usia lanjut, dan infeksi pernafasan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar yang dimaksud dengan bronkospasme, dan di sini ada beberapa obat yang mengakibatkan terjadinya bronkospasme dan mekanisme dari obat tersebut. Yang kedua yaitu edema paru, di mana edema paru dibagi menjadi dua, kardiogenik dan non-kardiogenik. Gejala termasuk dyspnea, ketidaknyamanan dada, takipnea, hipoksemia, eksudat trakea, berbusa, manajemen berfokus pada dukungan dan batasan hidup yang memadai, akumulasi AX ekstravaskular di paru-paru. Yang pertama A, kardiogenik. Ini memiliki onset yang berbahaya. Gejalanya adalah kelelahan, samar, edema, pedal ringan, dyspnea saat beraktivitas, penyebab latrogenik termasuk cairan IF dengan akibat kelebihan cairan kardiovaskular. Misalnya cairan IF, media kontras magnesium sulfat. Kemudian bagian B itu non-kardiogenik, di mana ini terjadi melalui peningkatan permeabilitas kapiler paru terkait obat-obat, misalnya agen anti-naloxon. Kemudian selanjutnya itu yang ketiga, hipertensi pulmonal, di mana jarang terjadi tapi mengancam nyawa. Gejala meliputi dyspnea saat beraktivitas, kelelahan, kelemahan, nyeri dada, dan sinkop. Obat-obat penyebab hipertensi paru itu yang pertama karena penekanan nafsu makan, turunan fenfluramin, diratif afletamin, inhibitor TEUP spesifik serotonin, di mana pengelolaannya yaitu oksigen tambahan, diuretik agen inotropik, antikoagulan, analog prostasiklin, antagonis reseptor endothelin, dan penghambat saluran kalsium. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar dari hipertensi pulmonal dan yang dimaksud dengan hipertensi pulmonal dan apabila dalam keadaan normal. Jadi di sini terdapat perbandingan dua gambar di mana apabila terinfeksi penyakit hipertensi pulmonal dan apabila dalam keadaan normal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.